Dunning-Kruger Effect. Bayangkan sebuah kelas besar dengan mahasiswa baru yang baru saja masuk kuliah. Pada minggu pertama, mereka mengikuti kuis logika sederhana. Menariknya, sebagian besar yang nilainya rendah justru merasa sudah menjawab dengan sangat baik. Sebaliknya, mereka yang mendapatkan nilai tinggi, malah sering meragukan dirinya sendiri. Fenomena psikologis inilah yang dikenal sebagai Dunning-Kruger Effect. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua psikolog sosial, David Dunning dan Justin Kruger, pada tahun 1999. Mereka menemukan bahwa orang dengan kompetensi rendah seringkali melebih-lebihkan kemampuan diri, sementara orang yang sebenarnya kompeten justru meremehkan dirinya. Jadi, bisa dikatakan, efek ini adalah semacam jebakan kognitif yang membuat kita salah menilai kapasitas kita sendiri. Inti dari Dunning-Kruger Effect adalah orang yang tidak tahu, sering tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang sudah tahu banyak, sering merasa dirinya masih kurang tahu. Mari kita uraikan lebih dalam. Tahap pertama, kebodohan percaya diri. Ketika seseorang baru mempelajari sesuatu, ia sering merasa sangat pintar. Misalnya, seseorang baru belajar investasi saham selama seminggu, membaca 2 artikel, lalu merasa sudah bisa mengalahkan Warren Buffett. Padahal, kenyataannya, pengetahuan mereka masih sangat dangkal. Rasa percaya diri ini tinggi sekali, namun tidak diimbangi kemampuan nyata. Contoh sehari-hari, seseorang yang baru bisa memainkan 3 chord gitar, sudah merasa seperti musisi besar. Atau seseorang yang membaca 1 artikel kesehatan, lalu berani memberikan diagnosa, layaknya dokter. Tahap kedua, lembah keputusasaan. Setelah orang tersebut mendalami lebih jauh, ia mulai sadar bahwa bidang yang ia pelajari jauh lebih luas dan kompleks dari yang ia kira. Di tahap ini, rasa percaya diri anjlok tajam. Ia merasa bodoh dan tidak mampu. Misalnya, seorang mahasiswa hukum yang baru masuk semester 3, tiba-tiba merasa, kok ternyata hukum itu ribet sekali, saya tidak tahu apa-apa. Tahap ketiga, jalan menuju kompetensi. Seiring berjalannya waktu, dengan latihan dan pengalaman, pengetahuan meningkat. Rasa percaya diri pun perlahan naik kembali. Namun kali ini, kenaikan tersebut lebih realistis, tidak lagi berlebihan. Orang di tahap ini sudah bisa menyadari keterbatasannya, tapi juga percaya bahwa dirinya bisa mengatasi tantangan. Tahap keempat, kebijaksanaan. Di titik tertinggi, seseorang yang benar-benar ahli justru tampil rendah hati. Ia sadar bahwa pengetahuan manusia terbatas. Semakin dalam ia belajar, semakin ia tahu bahwa masih banyak hal yang tidak ia ketahui. Albert Einstein pernah berkata, semakin banyak saya belajar, semakin saya sadar bahwa saya tidak tahu apa-apa. Inilah bentuk kerendahan hati intelektual. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial, kita sering menjumpai orang yang bukan ahli kesehatan tapi berani memberikan saran medis di internet. Mereka begitu yakin, padahal pengetahuannya dangkal. Politik, banyak orang merasa mengerti seluruh persoalan negara hanya karena menonton satu video pendek atau membaca satu status Facebook. Lingkungan kerja, seorang pegawai baru merasa bisa memperbaiki sistem kantor hanya dalam seminggu, padahal belum memahami alur yang sebenarnya. Mengapa efek ini terjadi? Jawabannya sederhana, untuk menilai kemampuan kita sendiri, dibutuhkan keterampilan metakognitif, yaitu kemampuan berpikir tentang pikiran kita. Orang yang tidak punya keterampilan itu, tidak bisa menilai kelemahan dirinya. Akibatnya, mereka cenderung menilai dirinya terlalu tinggi. Pelajaran yang bisa kita ambil. Rendah hati dalam belajar. Jangan buru-buru merasa paling tahu hanya karena baru sedikit membaca atau mempelajari sesuatu. Minta umpan balik. Orang lain bisa menjadi cermin untuk melihat sejauh mana kemampuan kita sebenarnya. Terus belajar, pengetahuan itu seperti lautan. Semakin kita menyelam, semakin sadar kita betapa luasnya lautan itu. Berani mengakui ketidaktahuan, mengatakan, saya tidak tahu, bukan tanda kelemahan, justru tanda kebijaksanaan. Refleksi penutup Dunning-Kruger Effect bukanlah sekadar teori psikologi, melainkan cermin kehidupan. Ia mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam ilusi kepintaran palsu, sekaligus mengajarkan pentingnya kerendahan hati dalam mencari ilmu. Jadi, ketika kita merasa sudah sangat pintar dalam suatu bidang, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar tahu, atau hanya merasa tahu? Karena pada akhirnya, orang bijak bukanlah mereka yang tahu segalanya, melainkan mereka yang sadar bahwa pengetahuan itu tak pernah ada batasnya.